Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Lailatul Saada bertugas di SMPI An-Nuriyah sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan makna pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau memberi faedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu, pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan diberikan kepada anak mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa proses pembelajaran hanyalah transfer ilmu pengetahuan. Ketuntasan pencapaian materi adalah yang paling penting. Nilai kognitif menjadi acuan keberhasilan proses pembelajaran, yaitu ketika murid mencapai nilai KKM. Saya juga mengabaikan keberagaman karakteristik murid. Saya lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas sehingga murid tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplor dirinya, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya terapkan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya pembelajaran yang disampaikan bersifat menyeluruh, tidak hanya mengenai ilmu pengetahuan, akan tetapi juga menanamkan pendidikan karakter sehingga terbentuk budi pekerti yang baik. Tidak hanya mengenai ketuntasan materi, akan tetapi upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Seharusnya guru menghargai keunikan setiap murid dan pendidikan diberikan kepada anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Seharusnya guru memberi ruang dan kesempatan kepada murid untuk mengeksplor dirinya dan memberi kebebasan untuk berpendapat sehingga potensinya dapat berkembang dengan maksimal. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang dan menerapkan pembelajaran dengan metode student center sehingga tercipta suasana yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, merancang dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, merancang dan menerapkan pembelajaran yang berintegrasi dengan profil pelajar Pancasila sehingga pendidikan karakter murid dapat terbentuk. Yang keempat, menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, sehingga anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan berarti menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga anak dapat mencapai kemerdekaan lahir dan batin.
Untuk mencapai kemerdekaan tersebut, maka pembelajaran yang dilakukan haruslah berpihak pada anak, sehingga anak memiliki ruang dan kesempatan untuk mengeksplor dirinya dan mengembangkan potensi terbaiknya. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.